Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Indah. Saya mahasiswi STIMIK Handayani Makassar. Di sini saya mempunyai tugas kecerdasan buatan, yaitu mencari contoh studi kasus, kemudian mengerjakannya dalam bentuk algoritma K-means. Studi kasus ini bersumber dari link berikut ini, namun ada sedikit perubahan data pada studi kasus ini. Algoritma K-means adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Nah, ini adalah satu studi kasusnya. Di sini terdapat 10 siswa kelas 5. Pihak sekolah akan memilih siswa terbaik untuk didaftarkan mengikuti tes masuk jalur beasiswa tahun 2022. Adapun di sini yaitu mata pelajarannya IPA, PPKN, Seni Budaya. Ini adalah nilai rata-rata semester 1 sampai semester 4. Nah, dari studi kasus di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jalur klaster yang ditentukan adalah 2 klaster, yaitu nilai tertinggi A dan nilai terendah B. Jumlah datanya ada 10 siswa dan jumlah atributnya ada 3, yaitu IPA, PPKN, dan Seni Budaya. Iterasi pertama, penentuan pusat klaster awal. Untuk cara ini ditentukan atau dipilih secara acak. Di sini kita akan memilih 2 data, yaitu 1 data ketiga sebagai pusat klaster A. Nilainya yaitu 90, 94, 91. 2 data ke-10 sebagai pusat klaster B. Nilainya 65, 55, 69. Perhitungan jarak pusat klaster. Pada perhitungan kali ini kita akan menggunakan rumus persamaan Euclidean distance. Persamaan Euclidean distance adalah perhitungan jarak menggunakan 2 titik. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya kita menghitung nilai indah. Nilainya adalah 79, 80, 81. D11 artinya D1 adalah nilai indah, 1 adalah pusat klaster A. Sama dengan 79 dikurang 90 pangkat 2 ditambah 80 kurang 94 pangkat 2 ditambah 81 kurang 91 pangkat 2 sama dengan 121. Akar 121 ditambah 196 ditambah 100 sama dengan akar 417 sama dengan 20,4. D1,2 artinya D1 nilai indah, 2 adalah klaster B. Sama dengan akar 79 dikurang 65 pangkat 2 ditambah 80 kurang 55 pangkat 2 ditambah 81 kurang 69 pangkat 2 sama dengan akar 196 ditambah 625 ditambah 324 sama dengan akar 1114 sama dengan 33,83. Selanjutnya Suraya. Nilainya 65, 61, 70. D2,1. D2 artinya D data kedua yaitu Suraya, 1 yaitu klaster A. Sama dengan akar 65 dikurang 90 pangkat 2 ditambah 61 dikurang 94 pangkat 2 ditambah 70 kurang 91 pangkat 2 sama dengan akar 625 ditambah 1089 ditambah 441 sama dengan akar
2155 sama dengan 46,42. D2,2. D2 artinya data kedua Suraya, 2 artinya klaster B, sama dengan akar 65 dikurang 65 pangkat 2 ditambah 61 dikurang 55 pangkat 2 ditambah 70 dikurang 69 pangkat 2 sama dengan akar 0 ditambah 36 ditambah 1 sama dengan akar 37 sama dengan 6,08. Nah, perhitungan data ketiga sampai data ke-10 sama saja dengan data pertama dan data kedua. Ini dia. Dari hasil perhitungan di atas dapat kita tampilkan ke tabel menjadi di sini ada perubahan bertambah 2 kolom yaitu 3 kolom. Pada kolom jarak ada C1, C2 kemudian C. C1 artinya ini perhitungan data yang menggunakan nilai pusat klaster 1 dan yang C2 itu perhitungan data yang menggunakan nilai klaster 2. Kemudian yang kolom terakhir yaitu kolom C, ini adalah jarak, selisih antara jarak, artinya yang misalnya nama siswa Indah, C1-nya 20,42, C2-nya 33,83. Nah, kita di sini mengambil nilai jarak yang kecil yaitu 20,42. Makanya di sini data siswa yang pertama C-nya itu adalah 1. Yang kedua C-nya adalah 2 karena C2-nya lebih rendah yaitu Suraya, sedangkan C1-nya lebih tinggi. Nah, Nurul C1-nya yang rendah, Vira C1, Anggun C2, Doni C1, Aulia C1, Tono C2, Ahmad C1, Mila C2. Setelah kita memperoleh data pembagian klaster, maka kita akan kembali menentukan pusat klaster baru berdasarkan pada nilai rata-rata. Selanjutnya di sini C1 IPA, C1 PPKN, C1 Seni Budaya. Di sini C1 artinya klaster 1 yang tadi mendapatkan klaster 1 nilainya rendah. C1 IPA yaitu 79, 90, 81, 75, 86, 82 dapat kita lihat di tabel. 79 yaitu Indah, cocok di sini dia klaster 1 karena nilainya rendah. Kemudian 90 Nurul, selanjutnya 81 Vira, 75 Doni, 86 Aulia, 82 Ahmad. Kemudian dijumlahkan, dicari rata-ratanya sama dengan 82,16. C1 PPKN sama dengan tadi, rata-ratanya sama dengan 83,16. C1 Seni Budaya rata-ratanya sama dengan 84,66. Kemudian C2 IPA PPKN Seni Budaya artinya di sini klaster 2 yang nilainya tinggi. C2 IPA sama dengan 65 yaitu Suraya, 66
yaitu anggun, 50 yaitu tono, 65 yaitu milah. Rata-ratanya sama dengan 61,50. C2 PPKN rata-ratanya 67,5. C2 seni budaya rata-ratanya 71. Dapat kita lihat di tabel ini, klaster 1 itu nilainya 82,16, 83,16 dan 84,66. Klaster 2 61,50, 67,50 dan 71. Nah, selanjutnya kita lanjut ke iterasi kedua. Pada iterasi kali ini kita akan melakukan perhitungan kembali seperti pada langkah sebelumnya. Akan tetapi kita akan menggunakan nilai tengah klaster yang sebelumnya telah diperoleh. Nah, ini dia maksudnya nilai klaster 1 yang di atas klaster 2 ini. Yang pertama, siswa atas nama Indah nilainya itu 79, 80, 81. D11 artinya D1 yaitu nilai Indah, 1 artinya klaster 1. Yang ini tadi hasil nilai rata-ratanya sama dengan akar 79 dikurang 82,16 pangkat 2 ditambah 80 kurang 83,16 pangkat 2 ditambah 81 dikurang 84,66 pangkat 2 sama dengan 5,77. D1,2 artinya D1 yaitu D1 data nilai Indah, 2 artinya klaster 2 yaitu nilai rata-rata kedua sama dengan akar 79 dikurang 61,50 pangkat 2 ditambah 80 kurang 67,50 pangkat 2 ditambah 81 kurang 71 pangkat 2 sama dengan 23,71. Selanjutnya data kedua yaitu Suraya 65, 61, 70. D2,1 artinya D2 data kedua 1 klaster 1 sama dengan akar 65 dikurang 82,16 pangkat 2 ditambah 61 dikurang 83,16 pangkat 2 ditambah 70 dikurang 84 kurang 66 pangkat 2 sama dengan 31,62. D2,2 artinya D2 data kedua, 2 artinya klaster kedua sama dengan akar 65 dikurang 61,50 pangkat 2 ditambah 61 dikurang 67,50 pangkat 2 ditambah 70 dikurang 71 pangkat 2 sama dengan 7,44. Data ketiga sampai data ke-10 cara perhitungannya seperti tadi, yaitu data ke-1 sama dengan data kedua. Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat kita tampilkan tabel menjadi seperti ini. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa tabel hasil perhitungan clustering menggunakan centroid yang sudah diperbaharui sama dengan hasil tabel perhitungan sebelumnya atau tidak ada perubahan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hasil clusteringnya telah stabil. Nah, ini dia C-nya sama dengan C yang di atas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.